Di pojok kanan layarnya itu adalah tombol sign in. Ya, ini. Bapak Ibu cukup klik saja. Klik tombol sign in. Nah, nanti setelah diklik tombol sign in-nya, biasanya nanti YouTube itu meminta Bapak Ibu untuk masuk dengan akun Google-nya Bapak Ibu. Nah, biasanya kan kalau di laptop, Bapak Ibu kan sudah tersinkronisasi ya dengan tersinkron dengan Google-nya Bapak Ibu atau Gmail-nya Bapak Ibu gitu. Nah, nanti silahkan dipilih akun mana yang Bapak Ibu ingin daftarkan di YouTube channel-nya Bapak Ibu. Nah, jadi dipilih aja, nanti biasanya muncul box yang seperti ini. Saya tinggal dipilih mau akun yang mana. Kalau banyak punya akun Gmail-nya ya silahkan monggo gitu ya. Nah, dipilih salah satu. Nah, kemudian nanti setelah dipilih salah satu akun Google Bapak Ibu, nah nanti Bapak Ibu secara official sudah punya nih akun YouTube-nya. Nah, nanti akan muncul tampilan di pojok kanannya itu nama inisial Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu tadi sign in dengan menggunakan email, kemudian nama lengkap Bapak Ibu misalkan Mama. Nah, biasanya nanti muncul huruf inisial yang pertama. Nah, ini contohnya kan Wahyuni Fajar Arum. Nah, nanti muncul huruf W di sini di pojok kanan Bapak Ibu. Nah, silakan diklik. Nah, karena kita akan membuat channel YouTube Bapak Ibu. Nanti diklik, kemudian nanti di sini Bapak Ibu ada beberapa pilihan. Nah, ada create a channel dan seterusnya ya. Nanti tinggal dibaca saja, dilihat saja. Nah, Bapak Ibu tinggal klik saja create a channel karena kita akan membuat channel YouTube ya. Nah, diklik, nanti akan muncul tampilan sebelah kanan. Nah, biasanya Bapak Ibu diminta untuk upload foto. Nah, silakan Bapak Ibu upload fotonya Bapak Ibu. Tapi karena ini untuk kepentingan pengumpulan tugas gitu ya, masih dalam rangkaian pendidikan profesi guru, jadi diharapkan fotonya yang sopan, yang rapi gitu ya. Yang sopan lah intinya. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu lengkapi dengan foto Bapak Ibu sehingga nanti dosennya bisa tahu, oh ini nama mahasiswanya Wahyuni Fajar Arum. Oh, ternyata dilihat, oh ada fotonya. Nah, terlihat gitu ya, ini perempuan atau laki-laki. Dan ini namanya tolong nama lengkap ya Bapak Ibu, jangan nama samaran ya. Nanti dosennya bingung, nama asli di LMS-nya siapa, kemudian nama akun YouTube-nya berbeda gitu ya. Jangan. Jadi nama samarannya dihilangkan dulu. Nah, kemudian Bapak Ibu silahkan klik create channel. Nah, setelah diklik create channel, Bapak Ibu sudah resmi nih punya akun YouTube channelnya Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu silahkan boleh mengupload tadi ya video pembelajaran, ataupun nanti kalau sudah selesai proses PPG-nya, misalkan Bapak Ibu mau upload konten-konten lain, misalkan untuk yang ibu-ibu nih, konten memasak misalkan, resep membuat apa silahkan, atau yang bapak-bapak misalkan punya skill dalam tadi membuat video pembelajaran, nah itu kan bisa diupload juga. Nah, tapi karena ini masih dalam rangkaian pendidikan profesi guru, nah jadi Bapak Ibu nanti mengupload video pembelajarannya di YouTube Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu nanti bisa klik upload untuk mengupload video yang sudah Bapak Ibu edit dan buat ya. Nah, berikutnya lagi, ketika Bapak Ibu mengklik upload, nanti akan muncul box seperti ini. Nah, ini pilih files gitu ya. Nah, Bapak Ibu silakan mengklik select filesnya, memilih filenya, video mana yang akan Bapak Ibu upload di YouTube Bapak Ibu. Nah, ini mohon hati-hati Bapak Ibu dalam memilih filenya, teliti ya. Kenapa? Karena pengalaman yang sudah di batch pertama itu karena kurang teliti, biasanya video yang terpilih itu bukan video yang fix video final yang sudah diedit. Kadang karena kurang teliti atau penamaan nama videonya sama, yang diupload itu malah video-video mentahan gitu ya, yang masih belum keseluruhan, yang masih belum ada judulnya, yang belum ada kegiatan pendahuluan, inti, penutup. Nah, kadang suka kurang teliti karena penamaan file video yang sama. Jadi saran saya nanti Bapak Ibu bedakan ya penamaan videonya, misalkan video mentahan 1 atau bagian kegiatan pembuka misalkan, atau
atau yang kedua apa. Nah, nanti dibedakan sama video akhir yang final yang Bapak Ibu sudah edit tadi ya, dengan durasi 7 sampai 15 menit yang akan diupload di LMS-nya Bapak Ibu. Jadi lebih teliti lagi karena kadang kejadian batch 1 seperti itu. Nah, sehingga nanti dosennya ketika melihat, loh kok ini videonya hanya sekian menit, atau ini panjang sekali videonya gitu ya. Nah, jadi nanti agak teliti untuk memilih file video yang akan diupload di YouTube Bapak Ibu. Nah, setelah nanti Bapak Ibu mengupload, memilih, kemudian nanti kan terupload tuh ya di YouTube-nya. Nah, nanti ada proses yang harus dilewati, ada tahap-tahap. Nah, jadi pilih tadi videonya. Nah, tadi kan videonya ada judulnya ya Bapak Ibu ya. Nanti kan diberi judul videonya. Nah, kemudian nanti akan tahap berikutnya akan muncul video elemen. Nah, ini Bapak Ibu silahkan bebas ya memberikan subtitle Bapak Ibu. Jadi misalkan bisa berupa, tadi kan videonya sudah diberi judul tuh ya, sesuai dengan arahannya Bu Nailil. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu boleh memberikan subtitle. Jadi misalkan materinya apa, untuk kelas berapa, tujuan pembelajarannya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa ditambahkan di bagian subtitle tadi gitu. Nah, nanti kalau sudah ditambahkan subtitlenya atau identitas pelengkapnya gitu ya, nanti YouTube akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu akan mengecek copyright. Nah, tadi kan Bu Nay juga menjelaskan bahwa wah biar videonya lebih menarik nih, kemudian lebih kece, terlihat dan terdengar gitu ya, diselipkan unsur-unsur musik, atau Bapak Ibu tadi menyelipkan gambar-gambar gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau menyelipkan musik, kemudian gambar-gambar atau animasi, nah itu pastikan didapatkannya atau di-downloadnya melalui website-website yang memang ini ya free ya, nggak berbayar, karena biasanya nanti kena copyright. Nah, kalau kena copyright nanti biasanya nggak bisa untuk diupload videonya. Nah, tetapi Bapak Ibu, karena ini videonya tadi Pak Syahru bilang jangan dulu dipublish, jadi tidak untuk dipertontonkan di publik ya, masih di private. Jadi tidak perlu khawatir, insya Allah tidak akan terkena copyright gitu ya, karena belum kita publish gitu. Nah, kemudian nanti setelah melewati proses copyright, nanti akan berikutnya lagi tahap yang terakhir nih sebelum proses finishing upload video ke YouTube-nya. Ada yang namanya visibility. Nah, ini sangat-sangat penting Bapak Ibu tahapannya. Jadi ayo mulai fokus. Nah, ini sangat penting tahapannya. Kenapa? Karena tadi ya, video yang kita upload untuk tugas PPG ini adalah harus private. Jadi tidak boleh dulu di publish ya Bapak Ibu. Nah, sehingga ini tahapan yang terakhir, Bapak Ibu harus memilih ya, ini kan ada 3 pilihan nih, save or publish. Nah, nanti ada 3 pilihan, ada private, ada unlisted, sama ada public. Nah, Bapak Ibu nanti mohon sekali lagi yang diklik adalah yang bagian unlisted atau yang bagian tengah ya. Nah, jadi mau nanti di handphone, nanti saya akan jelaskan juga bagaimana upload video di handphone. Ini kan upload di PC ya Bapak Ibu ya, atau di laptop. Nah, mau di handphone, mau di PC, pokoknya Bapak Ibu ingat, nanti ketika di bagian visibility-nya, yang harus diklik tombol lingkaran kecilnya itu sama Bapak Ibu adalah yang bagian unlisted. Jangan yang private. Loh, kenapa nggak yang private? Tadi kan katanya harus private ya. Nah, karena kalau Bapak Ibu mengklik yang bagian private, itu biasanya harus mencantumkan alamat email. Kebayang Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak hafal alamat emailnya dosen Bapak Ibu, nanti akan kesulitan dosennya untuk membuka video Bapak Ibu. Nah, jadi jangan dipilih yang private ya, tapi yang dipilih adalah yang bagian unlisted. Oke? Nah, karena kalau untuk yang unlisted nanti siapapun yang mendapatkan link YouTube ya Bapak Ibu, itu bisa mengaksesnya atau membukanya. Nah, jadi yang bagian tengah. Kalau publik gimana? Jangan ya, kalau publik nanti semua orang se-Indonesia bisa melihat video pembelajaran
Bapak Ibu ya. Jadi jangan dulu, nanti saja kalau kata Pak Syarul tadi, nanti ditahan dulu, nanti ketika proses PLP mungkin baru boleh ya. Nah ini karena masih sifatnya pengembangan perangkat pembelajaran, jadi dimohonkan untuk tidak dulu dipublish gitu ya. Jadi sekali lagi pilih yang urutan yang kedua, yang unlisted. Nah setelah nanti Bapak Ibu mengklik yang bagian unlisted, karena adalah butuhkan itu kan sebetulnya link adalah waktu itu link YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, bagaimana nih cara mengcopy linknya? Di mana gitu ya? Nah, di bagian pojok kanan bawah itu Bapak Ibu bisa klik, itu ada seperti persegi panjang gitu ya. Nah, itu ada linknya kan? Bapak Ibu tinggal klik saja. Klik bagian persegi panjang itu, kemudian baru Bapak Ibu pastekan ke LMS begitu. Atau boleh juga nanti setelah berhasil terupload ya video pembelajarannya, baik itu sebagai sumber belajar maupun praktik pembelajaran, nah nanti akan muncul tampilan seperti ini. Artinya sudah berhasil nih Bapak Ibu sudah mengupload video perdana gitu ya, tugas PPG Bapak Ibu di dalam YouTube channelnya Bapak Ibu. Nah nanti bisa juga mengkopikan linknya di bagian bawah, itu juga bisa ya, diklik saja. Kemudian nanti tinggal dipastekan di LMS-nya Bapak dan Ibu gitu. Nah itu kalau Bapak Ibu mau mengupload videonya lewat laptop atau PC-nya Bapak Ibu. Insya Allah nggak terlalu sulit ya Bapak Ibu langkah-langkahnya sebetulnya. Jadi yang tahap yang paling penting adalah tadi ketika di bagian visibility-nya, mohon untuk sekali lagi memilih yang tombol lingkaran yang kedua yang unlisted.